Pemuda Angkatan 8 dari Kota Jakarta Timur ingin mempersembahkan demonstrasi kontekstual tentang supervisi dengan paradigma coaching. Perkenalkan, nama saya Dwi Nursasiati dari SD Negeri Bambu Apus 04. Saya Nurbil Asari dari SMP Negeri 194 Jakarta. Saya Ima Sumaryati dari SDN Bambu Apus 01. Berikut ini kami akan mengadakan supervisi dengan menggunakan paradigma coaching, dan kami akan menggunakan alur cerita serta prinsip-prinsip dari coaching dalam melakukan 3 siklus dari coaching yang akan kami tampilkan berikut ini. Salam. Gimana kabarnya Bu Mila hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Dwi juga hari ini? Alhamdulillah sehat juga Bu Mila. Oh iya Bu Mila, sebelum kita melakukan coaching, nanti Bu Mila ya melakukan coaching sama temennya coaching nanti. Nah saya ingin bertanya terlebih dahulu nih. Pertama-tama saya ingin mendiskusikan dulu nih rubrik penilaian kita hari ini ya Bu Mila. Baik. Pada coaching hari ini, nanti kan coach dan coaching kan akan saya amati dan nilai tuh sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Terus kemudian nanti bagaimana Bu Mila memberikan pertanyaan yang berbobot atau tidak kepada coach, dan juga nanti bagaimana coach tersebut itu merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga nanti disesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama nih Bu Mila nih, yang ingin saya tanyakan itu kompetensi apa yang ingin Bu Mila kembangkan dalam proses coaching ini? Ya, saya ingin menampilkan proses kehadiran penuh ya, atau mindfulness dalam proses coaching, sehingga di situ saya ingin mengembangkan coaching saya supaya bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya dengan sendirinya gitu. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Bu Mila kembangkan yang lebih spesifik yang ingin diobservasi? Mungkin kompetensi dalam pengelolaan emosional dari coaching, dan mungkin bagaimana coaching itu bisa lebih kuat dan lebih bisa menghadapi permasalahan-permasalahan dari apa yang dia hadapi, serta mampu menemukan solusi atas permasalahan dari si coaching tersebut. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan terakhir ya Bu Mila ya. Nah, indikator apa yang Bu Mila inginkan dari proses coaching kali ini? Mungkin kita ingin menghadirkan kesadaran penuh ya dari si coaching ini, serta mungkin ya indikator yang ingin saya capai adalah bagaimana si coaching itu bisa mencapai target tujuan yang ingin dia capai dalam program-program yang dia buat. Oke, baiklah kalau begitu Bu Mila ya. Saya rasa cukup sekian dulu ya praobservasinya kali ini. Mudah-mudahan Bu Mila nanti dapat melakukan proses coaching itu dengan coachingnya dengan baik ya. Siap. Baik ya Bu Mila ya. Saya akhiri sampai sini. Terima kasih. Sama-sama. Jadi, Assalamualaikum Bu Ima. Waalaikumsalam Bu Mila. Sehat? Alhamdulillah. Gimana nih hari ini? Cuacanya enak banget ya buat ngobrol di sini ya. Betul banget Bu Mila. Aduh, Katanya hari ini mendiskusikan sesuatu. Mau diskusi apa kita hari ini? iya nih Bu Mila, saya mau mendiskusikan tentang masalah anak-anak saya yang belajarnya susah banget mengerjakan tugas-tugasnya, sering banget nggak ngerjain tugas-tugasnya, karena yang saya perhatikan ternyata saya dapet info dia tuh pada banyak banget main game online gitu. Terus Bu Ima sudah belum mencoba mengobserver, memanggil gitu anak-anaknya dan menanyakan gitu kenapa mereka lebih memilih bermain game daripada belajar? Yang saya tuh lihat emang anak-anak ini karena zaman sekarang ya era digital, mereka itu demen banget yang namanya bermain game gitu sampai lupa waktu ya kan, sampai tengah malam, sampai akhirnya pada lupa belajar. Udah pakai saking senangnya dengan dunia mereka di era digital menggunakan handphone gitu. Seperti itu. Ya, oke. Terus apa nih yang Bu Ima rasakan nih dengan anak-anak yang lupa gitu untuk belajar, lalai, jadi lebih asik untuk main game? Apa nih yang Bu Ima rasakan sebagai guru? Yang saya rasakan, saya
saat pembelajaran itu sangat kecewa ya ngeliat anak-anak ternyata jadi ngerjain tugasnya juga pada susah ngumpulinnya, ternyata banyak yang nggak dikerjain. Terus saya kecewanya anak-anak pas pembelajaran banyak yang kurang aktif, banyak yang ngantuk gara-gara senang banget main game sampai tengah malam. Itu sih yang saya Kesel ya Bu ya, dan kita juga ingin merubah mereka ya untuk yang lebih baik dong pastinya ya. Kira-kira Bu Imas ada nggak strategi yang Bu Imas ingin gunakan gitu untuk mencoba merubah sikap anak-anak di kelas Bu Imas? awalnya di kelas saya melakukan kesepakatan sama anak-anak yang sudah mendapatkan tugas untuk kalian notifikasi seperti ini gitu, dan itu ternyata itu masih belum maksimal gitu, ternyata itu belum bisa merubah sikap anak tersebut. Secara ekspektasi Bu Imas itu harapan-harapannya kalau kita bikin skala 1 sampai 10 itu sampai saat ini sudah ada di level atau angka berapa nih yang Posisi sekarang anak-anak itu masih posisi di bawah 5 menurut aku. di bawah 5 ya. Bu Imas ingin bawa anak-anak ke angka berapa nih? Angkanya pengennya anak-anak tetap saya pasti pengennya 100 ya, Ya. angka 10 ya, Idealnya ya. ideal 10, tapi 8, 7 cukup lah ya untuk merubah dari tadinya yang sekarang sampai jadi sampai itu saya berharap bisa seperti itu. Terus bagaimana nih hambatan-hambatan Bu Imas dalam menerapkan strategi Bu Imas untuk merubah anak-anak, ada nggak selama ini? Itu dia nggak bisa sekali dinasehatin sama kita kan, nggak, yang saya bilang nggak bisa mengubah itu, jadi dia emang masih mau melakukan kasihkannya dia main game dia semua terbengkalai tugasnya, belajarnya nggak konsentrasi gitu. Terus solusi Bu Imas kira-kira yang akan Bu Imas coba nih gitu supaya anak-anak nggak main game lagi, ada nggak gitu? Mungkin atau gadgetnya Ibu Imas arahkan untuk kegiatan-kegiatan yang positif atau apa gitu, ada nggak? Kalau di seperti yang saya ingin lakukan, saya solusinya pengen mengadakan pertemuan gitu sama anak, karena ini pasti kita butuh kolaborasi sama orang tua murid ya, dimana memang orang tua murid itu dia yang membimbing belajar anak-anak, dan dia juga yang bisa mengamati anak itu menggunakan gadget di rumahnya. Jadi ibu di sekolah dan orang tua di rumah ya saling berkesinambungan untuk mengarahkan siswa ya. Baik. Kira-kira kapan Bu Imas akan melakukan rencananya? Rencana ini saya lakukan setelah saya melakukan pertemuan, dan itu saya lakukan juga Mungkin dalam minggu ini atau minggu depan pertemuannya dengan orang tua akan dilaksanakan minggu-minggu ini ya, dan sesudah itu baru akan dilaksanakan apa yang sudah disepakati dengan orang tua ya. Oke. Nah, bagaimana nanti Bu Imas akan mengukur keberhasilan dari rencana atau rancangan yang dibuat oleh Bu Imas? Mengukur keberhasilannya, pertama kalau di kelas saya ngelihat ketidaksananya, dilihat dari tugas-tugas anak yang sudah mulai Dari nilai-nilai ya Bu ya, dan juga attitude mungkin ya. ya betul, dari sikapnya, dari penilaian pengetahuannya. Terus juga saya juga meminta kepada komunikasi tetap sama orang tua murid, melihat meminta kepada juga orang tua murid mungkin dokumentasi video dalam pembelajaran mereka di rumah, jadi dia juga bisa melihat memantaunya dari pengamatan di rumah. Berarti dibantu oleh orang tua ya. Iya. Jadi nanti akan membantu, dan ukuran keberhasilannya itu dilihat dari hasil yang sudah Iya, sudah bagus sekali Bu Imas. Saya juga sangat setuju. Memang anak-anak itu ya selain di sekolah, kita juga perlu penguatan dari orang tua juga untuk membantu kita mengarahkan supaya siswa itu benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan dari orang tua dan guru. Iya betul. Ada lagi nggak yang mau diceritakan? Yang saya ceritakan itu ada lagi yang interaktif yang saya harapkan ya, selain dari itu saya juga pengen banget, karena anak-anak seneng banget sama game, saya juga pengen pembelajaran nanti selalu pembelajaran nanti yang interaktif. Jadi banyak pembelajaran edu games buat anak-anak di pembelajaran itu biar aktif. Bagus Bu. Jadi memang
strategi kita mencoba merubah gadget mereka itu menjadi edukasi, sarana edukasi dibanding untuk sarana yang kegiatan negatif lainnya. Betul sekali Bu. Oke Bu Ima, senang sekali hari ini berbincang-bincang dengan Ibu. Nah, nanti saya juga mungkin akan terus ya Bu ya, kita di lain waktu kita akan terus berkomunikasi, kita coba melihat sejauh mana sih apa-apa yang sudah Ibu kembangkan ya, Ibu lakukan sambil kita nanti terus mencoba melakukan coaching supaya program-program yang Bu Ima rencanakan bisa berjalan. Amin, amin Bu Mila. Oke, terima kasih Bu Ima. Iya, sama-sama Bu Sehat Mila. selalu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mila, Waalaikumsalam. tadi udah melakukan proses coaching ya sama Bu Alhamdulillah, Imas ya? Betul. Nah, sudah. hasil yang didapat itu dari proses coaching tadi apa Bu Mila? Jadi tadi Bu Imas itu kan mendiskusikan tentang murid-muridnya yang lebih menyukai menggunakan gadget untuk bermain dibanding dengan belajar, sehingga hasil belajarnya menjadi menurun. Nah, sehingga tadi kita mencoba melakukan proses coaching dan alhamdulillah Bu Imas menemukan strategi-strategi baru untuk merubah muridnya sehingga gadgetnya nanti bisa digunakan sebagai sarana edukasi, bukan lagi sebagai sarana untuk bermain atau melakukan hal-hal yang negatif seperti itu. Oke, baik. Nah, perasaan Bu Mila sendiri saat coaching itu bagaimana tadi? Ya cukup senang ya Bu ya, paling tidak kita menemukan masalah-masalah baru, kita bisa mendiskusikan hal-hal baru yang memang tidak kita temui, sehingga saya juga punya pengalaman, oh iya suatu saat saya juga mungkin dalam posisi Bu Imas, saya juga akan bisa melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan Bu Imas. Oke, dari percakapan coaching tadi Bu Imas sama Bu Mila tadi, saya sebagai shopper sih sudah menilai bagus ya. Sudah sesuai dengan prinsip coaching, terus juga percakapan tadi juga udah sesuai dengan alur tirta, di mana tadi udah ada tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tugas tanggung jawab ya. Oke. Bu Imas sebagai coach ya. Iya sudah betul. muncul di situ tadi. Iya. Ya. Sekarang kira-kira dari proses coaching tadi apa sih yang ingin dikembangkan oleh Bu Mila sendiri? Kalau saya mungkin ke depan ingin mengembangkan, mencoba mendampingi coach saya gitu, karena tadi beliau punya beberapa program baik gitu kan. Mungkin di dalam perjalanannya saya akan mencoba memberikan masukan-masukan juga untuk pengembangan beliau, karena kan mungkin di dalam melakukan strateginya tidak selalu sesuai yang diharapkan Bu Dwi, sehingga kita mungkin akan terus mencoba berdiskusi, mendampingi, dan saya dan Bu Imas pun bisa mengembangkan hal-hal baru dalam merubah attitude atau perilaku dari siswa-siswa Bu Imas. Oke, baik. Nah, kira-kira nih hal-hal apa sih yang dilakukan coaching? Tadi yang Bu Imas ini mau dilakukan apa? Terus proses selanjutnya coaching ini bagaimana menurut Bu Mila? Dalam waktu dekat ini Bu Imas akan mencoba mencari penguatan dengan mengumpulkan orang tua siswa, orang tua murid, sehingga dia akan mengajak orang tua untuk sama-sama berkolaborasi, bekerja sama dalam memantau siswa dalam penggunaan gadgetnya. Itu yang pertama. Dan sesudah dilakukan pertemuan itu, Bu Imas akan mencoba memberikan langkah-langkah positif, merubah sistem pembelajarannya menjadi lebih interaktif menggunakan game, menggunakan edu game, sehingga gadget ini ke depan diharapkan tidak lagi sebagai sarana untuk bermain game, tetapi dilakukan untuk memunculkan sifat ingin belajar dari siswa dan mengeksplor lebih banyak dengan HP yang ada di itu. Baik, berarti mudah-mudahan kedepannya proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu Mila ya. Baik. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih atas waktu kita berdua juga ini ya. Ya, Oke, baik terima deh. kasih, Bu Iya, Dwi. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Apa Imas. kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, Bu Dewi gimana nih apa yang mau kita lakukan hari ini? Saya ingin melakukan proses coaching Bu Imas. Baiklah, sebelumnya saya mau bertanya dulu sama Bu Dewi ya. Yang pertama-tama kita akan mendiskusikan coaching ini
melalui penilaian rubrik ya. Nah, kemudian saya juga akan mengamati Bu Dwi ini, penilaian dari rubrik ini. Ya Bu Dwi, saya akan menilai Bu Dwi apakah sudah sesuai dengan alur tirtanya ya Bu Dwi ya. Terus kemudian saya juga akan melihat bagaimana Bu Dwi melakukan pertanyaannya, sudah berbobot atau tidak dengan coachingnya. Terus dan jangan lupa ya Bu Dwi melakukan prinsip coachingnya dengan kemitraannya. Terus kemudian ini kira-kira nih Bu Dwi, saya mau tanya kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan dari coaching ini? Kompetensi yang ingin kembangkan dalam proses coaching ini tentunya yang pertama present ya Bu Imas, kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif dan juga mengembangkan kompetensi seperti itu Bu Imas. Oh iya. Nah, dari 3 kompetensi tadi Bu Dwi bicarakan, berarti kompetensi apa nih yang akan dikembangkan secara spesifik? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu yang pertama kehadiran penuh. Jadi nanti saya akan menyimak coach saya permasalahannya itu apa. Selain itu juga menjadi pendengar yang aktif. Jadi saya itu mendengarkan permasalahan dari coach saya bukan hanya dengan alat indera saya aja ya, tapi juga menggunakan dengan mata dan juga sepenuh hati Bu Imas. Iya, bagus. Nah, dari kemudian nih pertanyaan terakhir nih Bu Dwi. Nah, kira-kira indikator apa nih yang Bu Dwi ingin dari proses coaching ini? Indikator yang ingin saya ini itu kehadiran penuh itu tadi Bu Imas. Jadi sama-sama saya itu juga dapat menuntun coach saya ini dan menggali dari coach saya ini kompetensi-kompetensi yang dia miliki seperti itu. Ya, nah, baiklah Bu Dwi, karena waktunya menurut saya sudah cukup, silakan Bu Dwi melakukan proses coachingnya. Ya baik Bu Imas, terima kasih atas waktunya. Sama Bu Dwi. Assalamualaikum Bu Mila. Waalaikumsalam Bu Dwi. Gimana kabarnya Bu Mila hari ini? Alhamdulillah sehat. Oh iya, kemarin Bu Mila katanya bilang ingin menceritakan sesuatu kepada saya, itu tentang apa ya? Ya, saya punya unek-unek Ibu. Terkadang kalau saya ngajar itu tuh anak-anak kayak bosen gitu. Jadinya saya tuh ngerasa galau juga gitu kan. Saya harus gimana nih gitu kan sebagai guru. Ibaratnya mungkin yang kita rasakan kan pada saat ngajar anak nggak fokus gitu kan, mungkin nyuri-nyuri main handphone juga gitu. Saya sadar itu mungkin ada sesuatu yang salah gitu dengan metode pembelajaran saya. Berarti tadi Bu Mila itu merasa kalau metode pembelajaran Bu Mila itu ada yang salah karena kan anak-anak istilahnya sibuk sendiri gitu ya. Saya kurang menarik gitu. Begitu. Nah, kira-kira Bu Mila sudah kekuatan apa sih yang Bu Mila miliki buat kedepannya nanti itu bagaimana? Saya sih ibaratnya saya mampu gitu ya di bidang IT ya Bu ya. Jadi saya juga sudah mencoba berpikir gitu. Apakah saya akan rubah gitu kan pembelajaran saya supaya lebih interaktif sehingga anak-anak itu menjadi nggak bosen gitu menunggu sesuatu yang lain gitu. Apalagi anak-anak itu kan sekarang hampir rata-rata semuanya punya handphone Bu gitu. Jadi saya lagi memikirkan bagaimana saya memanfaatkan handphone mereka dengan aplikasi-aplikasi yang sudah saya rancang gitu, sehingga dia bisa menggunakan untuk belajar dan pembelajaran itu bisa lebih interaktif gitu. Karena kan sekarang banyak banget aplikasi kayak Quizzes, Kahoot, Wordwall gitu kan, dan saya rasa itu sangat menarik gitu untuk diaplikasikan kepada anak-anak. Oke, jadi dari permasalahan Bu Mila tadi itu, nah kira-kira Bu Mila sudah tahu belum ya kenapa sih anak-anak Bu Mila seperti itu, tadi udah tahu belum ya? Ya, saat ini sih belum, tapi saya akan mencoba membuat sedikit kuesioner atau wawancara dengan anak-anak gitu, dan dari situ mungkin saya bisa menggali apa sih maunya anak-anak gitu, pengen seperti apa sih gitu pembelajarannya, sehingga saya mungkin bisa menjadikan acuan untuk mengembangkan pembelajaran saya akan datang. Kalau dari rentang nilai ya nih Bu Mila ini, kira-kira dari nilai 1 sampai 10 kira-kira ini posisi Bu Mila sendiri itu ada di posisi berapa ini?
Kalau saya untuk saat ini untuk pembelajaran saat ini saya kayak merasa masih ada di angka-angka 6 lah gitu, masih kurang pas aja gitu sepertinya untuk apa namanya ya masih gitu-gitu aja gitu Bu. Makanya saya ingin mencoba untuk mengembangkan lagi dari skala tersebut supaya lebih baik lagi. Kira-kira dari karena posisi Bu Mila tadi ada posisi 6 gitu ya. Nah, kira-kira kedepannya itu apa yang ingin Bu Mila harus bagaimana ini? Nah, itu bagaimana itu? Itu tadi, jadi sudah saya menggali informasi dari anak-anak, maka saya juga sudah mengumpulkan dan saya sudah berusaha mengikuti beberapa diklat gitu untuk pengembangan pembelajaran menggunakan Canva, menggunakan Quizzes, Kahoot, Word dan sebagainya. Dan saya mencoba karena saya ngajar IPA, gitu banyak aplikasi-aplikasi yang mendukung untuk augmented reality dan sebagainya, itu nanti yang akan saya terapkan. Saya akan sesuaikan dengan materi ajar yang ada sehingga di situ anak lebih berperan aktif dan dia bisa menggunakan gadgetnya dengan maksimal untuk belajar. Baik, jadi tadi rencana yang ingin Bu Mila kembangkan tadi yang pertama itu ikut diklat, kemudian supaya pembelajaran menarik itu sendiri kan Bu Mila juga akan menggunakan aplikasi-aplikasi ya. Oke, baik. Nah, kira-kira dari rencana itu siapa sih yang terlibat dalam rencana-rencana yang Bu Mila tadi sampaikan? Ya pasti saya akan lebih banyak melibatkan siswa dan mungkin saya juga akan mengajak rekan-rekan sejawat saya terutama dalam satu mapel itu untuk sharing juga gitu, untuk mungkin sambil melihat oh ini menurut mereka oh ini cocok nih, ini bagus, jadi sehingga saya punya masukan-masukan lebih banyak lagi selain oleh siswa tetapi juga oleh teman-teman sejawat yang mapelnya sama. Jadi saya bisa lebih pas dalam menerapkan aplikasi atau materi baru yang akan saya terapkan nanti di kelas. Nah, kira-kira itu rencana-rencana Bu Mila yang tadi Bu Mila sampaikan, kira-kira itu mau dilakukan kapan ya? Kalau saya sih inginnya sesegera mungkin ya Bu ya. Mungkin saya minggu depan saya akan mencoba dari hal-hal yang sederhana-sederhana dulu supaya anak itu nggak kaget dengan perubahan teknik yang dilakukan, dan mungkin untuk selanjutnya mungkin akan lebih ke yang tingkat-tingkat yang lebih ini lagi apa namanya lebih kompleks lagi gitu sehingga dia juga pemanfaatan teknologinya bisa lebih baik. Oke, bagus. Itu rencananya Bu Mila ini juga udah bagus ini ya. Saya kira cukup ya Bu Mila ya. Mudah-mudahan kedepannya Bu Mila itu dapat melakukan pembelajaran dengan anak itu yang menarik ya, sehingga anak-anak tidak semaunya sendiri seperti itu ya Bu Mila ya. Makanya aduh jadi senang nih Bu bisa mengeluarkan unek-unek gitu, bisa berbagi gitu dengan Bu Dwi hari ini. Saya juga jadi lebih semangat lagi gitu kan untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih baik lagi. Oke, ya udah Bu Mila ya. Terima kasih ya Bu Mila atas waktunya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Dwi. Ya, Dwi, gimana hasilnya tadi? Iya gini Bu Imas, tadi setelah saya melakukan coaching dengan Bu Mila, jadi di dalam pembelajarannya itu Bu Mila itu merasa kalau pembelajarannya tidak menarik bagi anak-anak karena kan anak-anak seperti bosen gitu loh Bu Imas. Ya, gitu. Terus gimana tuh tindak lanjutnya Bu Dwi? Tidak lanjutnya tadi akhirnya Bu Mila itu ingin mengikuti pelatihan-pelatihan, terus juga dia ingin menerapkan metode pembelajaran menggunakan aplikasi seperti menggunakan Canva, menggunakan Quizzes atau menggunakan Kahoot seperti itu tadi yang disampaikan supaya pembelajaran itu sendiri menjadi lebih menarik gitu Bu Imas. Ya, berarti sudah bagus sekali tadi ya coachingnya Bu Dwi ya. Sudah sesuai dengan alur ceritanya dan juga sudah bisa menemukan solusi siswa-siswa juga ya. Ya mudah-mudahan Bu Dwi semuanya kita bisa berhasil. Sehat selalu ya Bu Dwi ya. Iya Bu Imas, terima kasih. Bu Imas hari ini akan mengadakan coaching katanya. Iya Bu Mila, Dengan siapa? dengan Bu Dwi nanti nanti saya kita janjian sama Bu Dwi untuk melakukan coaching hari ini. Baik. Sudah tahu apa yang akan didiskusikan? Apa belum? Bu Dwi sudah sampaikan? Belum Oh iya, nggak apa-apa. Oke. Nanti kita proses. Jadi
apapun masalah dari coaching, saya harap nanti Bu Imas dalam melakukan coach tetap memegang prinsip-prinsip dari coaching. Jangan lupa menggunakan rasa ya Bu ya dalam melakukan coaching, dan alur cerita dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab itu harus juga ditanyakan dalam melakukan coaching. Siap Mila. Mungkin itu saja, semoga sukses dalam melakukan coaching hari ini Iya, ya Bu. terima Nanti kasih, kita Bu ketemu Mila. lagi sesudah itu melakukan coaching ya. Iya, Terima kasih Bu Imas. sama-sama Bu Mila. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Apa Imas. kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik Bu Imas. Nah, Bu Dwi, terima kasih nih udah hadir di sini menyempatkan percakapan kita hari Iya ini. Bu Imas. Kira-kira topik apa nih yang mau dibicarakan hari ini? Ini Bu Imas, saya ingin sharing nih tentang pembelajaran saya di kelas. Iya, terus kira-kira apa nih yang mau didapat dari percakapan ini Bu Dwi? Ini Bu Imas, saya ingin tuh selama ini kan peserta didik saya itu kalau di kelas ini kan cenderung pasif ya. Mereka tuh tidak mau berbicara ketika kalau saya tidak bertanya. Jadi dia itu hanya diam seperti itu Bu Imas. Iya, iya. Jadi menurut Bu Dwi sekarang apa nih yang mempengaruhi hal itu? Saya lihat tuh mereka itu seperti tidak percaya diri. Dia itu salah kayak ketakutan kalau disuruh menjawab. Jadi nungguin gurunya itu bertanya dulu, baru mereka juga baru mau menjawab. Selain itu juga mereka itu kalau saya lihat mereka itu ini apa ya, nggak ada seperti kritisnya gitu. Misalkan ada saya salah dalam menjelaskan atau bagaimana, itu mereka hanya diem saja seperti itu Bu Imas. Oh iya, terus apa sih yang diharapkan Bu Dwi, anak-anak yang diharapkan Bu Dwi itu seperti apa? Nah, yang saya harapkan dari pembelajaran di kelas itu mereka itu lebih aktif. Selain itu juga saya juga ingin menerapkan pembelajaran itu secara kontekstual Bu Imas. Jadi dengan pembelajaran kontekstual itu kan memacu mereka buat berpikir kritis. Seperti itu Bu Imas. Jadi selain itu juga saya ingin manfaatkan lingkungan sekolah itu sebagai sumber belajar. Jadi menurut Bu Dwi itu pembelajaran seperti apa nih yang bisa mewujudkan apa yang Ibu Dwi inginkan? Ya. Saya ingin dengan pembelajaran kontekstual yang nantinya akan saya terapkan itu dengan memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar, kan anak-anak kan menjadi lebih aktif, kemudian juga mereka juga cenderung untuk berpikir kritis dengan lingkungan belajar yang ada, karena kan dengan pembelajaran kontekstual ini kan mereka akan mengalami pembelajaran yang secara langsung dan juga bermakna Bu Imas. Oh iya, betul banget Bu Dwi. Nah, terus nih kira-kira dari yang tadi Ibu ceritakan apa nih yang harus disiapkan? Saya ingin mempersiapkan lingkungan sekolah saya itu dapat dipergunakan sebagai sumber belajar. Jadi anak-anak juga nyaman untuk belajar walaupun tidak di kelas saja belajar itu Bu Imas. Oh iya, bagus banget tuh. Ini apa yang dapat dipastikan nih biar hal itu bisa berjalan dengan lancar? Jadi saya juga ingin mengajak rekan sejawat saya semuanya supaya pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta selain itu juga saya membuat pembelajaran itu lebih menarik serta berpihak kepada murid, tidak berpusat pada guru. Jadi student center begitu Bu Imas. Iya, benar banget. Karena nih Bu Dwi, dari yang tadi Bu Dwi harapkan, kira-kira nih harapan Bu Dwi, anak-anak ini sekarang posisinya sekarang ada di angka berapa dari 1 sampai 10? Kalau saat ini pembelajaran saat ini ya Bu Imas ya, itu mereka itu masih berada di posisi nilai 6. 6. Masih standar ya Bu? Iya betul. Nah, kira-kira mau harapannya Bu Dwi mau ya di angka berapa nih anak-anak? Harapan saya pastinya ya Bu Imas ya, anak saya itu menjadi lebih aktif ya. Dia ada di posisi skala itu 7, 8, 9 bahkan bisa 10 gitu Bu Imas. Iya pasti kemauan kita ya. Iya betul. Biar yang sempurna ya. Iya Bu Dwi, jadi kapan nih akan terlaksana yang Bu Dwi akan lakukan? Oke baik. Sebelum saya melaksanakan pembelajaran seperti yang tadi saya sampaikan, saya ingin memanggil orang tuanya dulu semua Bu Imas. Jadi saya jadikan dengan begitu juga
melakukan wawancara dengan orang tua itu, jadi saya paham nih kira-kira ini minat dan kebutuhan siswa itu apa. Selain itu juga saya harus melakukan wawancara dengan siswanya juga. Nah, setelah melakukan sosialisasi dengan orang tua dan juga anak, baru itu nanti akan saya laksanakan seperti itu Bu Imas. Oh iya. Nah, dari yang Bu Dwi ingin lakukan ini, kira-kira Bu Dwi butuh dukungan dari siapa nih? Yang pastinya dukungannya pertama itu saya ingin ibu kepala sekolah dan juga rekan-rekan sejawat semuanya itu mendukung dari proses pembelajaran saya untuk kedepannya, dan juga yang pastinya orang tua murid itu sendiri Bu Imas. Iya, bagus ya Bu Dwi. Berarti akan tercover semua ya, karena dapat dukungan dari Pak murid, pihak sekolah. Nah, ini kira-kira nih Bu Dwi, apa sih yang bisa disimpulkan dari percakapan kita hari ini Bu Dwi? Yang dapat saya simpulkan, jadi membuat pembelajaran supaya aktif itu kita harus dapat memanfaatkan lingkungan belajar yang ada di sekolah dengan melakukan pembelajaran kontekstual. Selain itu juga saya dapat menggunakan pembelajaran yang beraplikasi digital seperti menggunakan Canva, Quizzes dan lain-lain, serta kolaborasi dengan stakeholder dan juga dengan orang tua murid. Seperti itu Bu Mas. Iya, bagus banget nih. Mudah-mudahan Bu Dwi berhasil. Aduh, terima kasih banget nih waktunya hari ini. Semoga sukses semua ya. Apa yang diharapkan, apa yang direncanakan. Saya ucapkan lagi terima kasih Bu Dwi. Saya akhiri. Iya, makasih Bu Mas. Wah, gimana nih Bu Imas, udah selesai coachingnya? Sudah selesai Bu Mila, alhamdulillah. Gimana perasaannya nih? Senang. Senang ya, nambah juga apa sih, informasi atau pengalaman buat saya dari coaching tadi. Terus gimana tadi hasilnya? Ada masalah apa tadi di coaching? Jadi tadi masalahnya Bu Dwi ini dia bermasalah dengan pembelajaran di kelasnya. Kemudian solusi yang dia dapatkan, dia akan melakukan pembelajaran kontekstual. Kemudian dia juga akan berkolaborasi dengan orang tua murid dan penggunaan media digital. Terus nanti tindak lanjut dari Bu Dwi ini ke depan bagaimana dari hasil coaching? Tindak lanjutnya dia akan melakukan pertemuan dengan orang tua murid dengan program pembelajaran yang dia lakukan, juga bekerja sama berkolaborasi dengan rekan-rekan gurunya untuk menciptakan pembelajaran yang dia inginkan. Oke, tadi saya juga sudah mengamati Bu Imas juga pada saat melakukan coaching. Bu Imas sudah melakukan dengan sangat baik. Alur cerita sudah dijalankan. Saya yakin Bu Imas bisa jadi coach yang terbaik Terima kasih, Bu Dwi. Dan jangan lupa ke depan coach ini juga tetap harus didampingi Bu. Ditanya targetnya sudah tercapai atau belum, gitu kan, sesuai dengan apa yang sudah tadi disampaikan oleh coach ini, dan semoga bisa membawa perubahan yang lebih baik ke depan dari yang coach yang hari ini. Baik Bu Mila, terima kasih. Sama-sama, makasih waktunya Bu Imas. Iya, sama-sama Bu Mila. Dan sering berdiskusi ya untuk lebih lanjut. Iya, sama-sama. Demikian yang dapat kami tampilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak